Hey, what time is it? What's the time? Could you tell me the time, please? 7:15, 12:05, 3:10, 10 past 4, 20 to 5, a quarter past 9, quarter to 1, a half past 3. Jam setengah 9 itu jarang orang mengatakan a half to 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hello listeners, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca waktu, membaca jam. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada listeners yang sudah nonton video-video saya, like dan subscribe channel ini. Oke, don't waste time, jangan buang-buang waktu lagi. Let's get it on. Ingat, jangan di skip videonya ya. Takutnya listeners agak sedikit gagal paham. Hey, what time is it? What's the time? Could you tell me the time, please? Listeners, itu adalah 3 pertanyaan umum yang digunakan untuk menanyakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris. And the third one, dan yang ketiga, is more polite than the other two. Yang ketiga itu lebih sopan daripada dua yang lainnya. What time is it? Dan what's the time? Listeners, mari kita bahas bagaimana cara menjawab 3 pertanyaan tersebut. Cara membaca waktu dalam bahasa Inggris itu ada 2 cara. Pertama, cara digital, dan kedua, cara membaca dengan analog. Pertama, cara membaca jam dengan digital. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu istilah dari AM dan PM. AM itu singkatan dari anti-meridian dan PM singkatan dari post-meridian. Membaca jam dengan cara ini sangat mudah sekali, listeners. Kita hanya cukup membedakan antara AM dan PM. AM, anti-meridian. Anti-meridian itu digunakan untuk menunjukkan waktu dari jam kira-kira jam 12 malam sampai jam 12 siang. Lalu untuk PM, post meridian, itu digunakan dari sekitar jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau kita bangun jam 4 pagi, what time do you wake up in the morning? Jam berapa kamu bangun di pagi hari? Oh, I wake up at 4 AM in the morning. Kemudian kita sarapan. I usually have my breakfast at about 6:30 AM. And I go to work at 7 AM. Pokoknya kalau sebelum jam 12 siang kita menggunakan AM. Kemudian untuk post meridian. Nah, post meridian ini digunakan setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, you see, I usually go home from work at about 4 PM. And I do my Maghrib prayer at about 6 PM. And I have my dinner at 6:30 PM. And I go to bed at about 9 PM. Oke, mudah ya, English learners. Membaca jam dengan cara ini, kita cukup saja membaca angka-angka yang ada. Jam 7 lebih 15, 7:15. Jam 12 lebih 5, 12:05. Jam 3 lebih 10, 3:10. Dan itu diikuti oleh AM atau PM. Ya, tergantung English learners menunjukkannya pagi hari atau sore hari. Mudah ya English learners? Insya Allah mudah. Kemudian yang kedua, cara membaca waktu, cara membaca jam dengan analog. Analog ini yaitu dengan jarum jam. You see,
As we have known, seperti yang sudah kita ketahui, dalam bahasa Indonesia kita mengatakannya dengan jarum panjang dan jarum pendek. Tapi dalam bahasa Inggris, jarum ini dinamakan hand. Jarum panjang berarti big hand, jarum pendek berarti small hand. Kemudian sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu kata-kata yang digunakan dalam membaca jam dengan cara analog. Pertama, a quarter. A quarter means 15 minutes. A quarter ini artinya 15 menit. Oh ya, that's right, English learners. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya seperempat. Lalu, a half. A half ini setengah. Setengah artinya 30 menit. Ya, dalam bahasa Indonesia kita katakan setengah. Kemudian kita menggunakan kata-kata to dan pas. Ya, pas kadang-kadang juga digantikan dengan kata after. Satu lagi, o'clock. Saya akan kasih contoh. Jam 1, 1 o'clock. Jam 1 tepat. Jam 3 tepat, 3 o'clock. Jam 6, 6 o'clock. Jam 9, 9 o'clock. Jam 12, 12 o'clock. Kita simpulkan, the big hand strikes to 12. Maksudnya jarum panjangnya ini tepat di angka 12. Kita menggunakan o'clock. Kemudian jam 3 lebih 5. English learners, saya kasih bocoran. Dalam bahasa Indonesia, biasanya jarum pendeknya dulu. Jam 3 lebih 5. Atau jam 7 lebih 10. Atau jam 8 lebih 15. Tapi dalam bahasa Inggris, kita baca big hand-nya dulu. Jadi jam 3 lebih 5 berarti 5 past 3. Jam 5 lebih 10, 10 past 5. Jam 2 lebih 5, 5 past 2. Jam 4 lebih 10, it means 10 past 4. Next, jam 7 lebih 20, 20 past 7. Jam 9 lebih 3, 3 past 9. That's right. Setelah pas kemudian 2. 2 itu berarti kurang. Saya kasih contoh. Jam 6 kurang 5. Ingat nih learners, 5-nya dulu yang dibaca. Okay, that's right. Means 5 to 6. Lalu jam 9 kurang 10. Itu mudah sekali learners. 10 to 9. Lalu jam 5 kurang 20. Ya, ingat big hand-nya dulu learners. 20 dulu. 20 to 5. Gimana? Mudah learners? Saya kasih contoh lagi. Misalkan jam 12 kurang 1. Jam 12 kurang 1 ini tetap big hands-nya ada di antara angka 6 dan 12. Ya, learners? Ya, that's right. 1 to 12. Mudah sekali learners ya. Tadi yang saya katakan, kita gunakan a quarter dan a half. It's very easy learners. Tadi di awal dikatakan a quarter means 15 minutes. Jadi kalau misalkan jam 3 lebih 15, itu sama seperti kita biasanya mengatakan jam 3 lebih seperempat. Ingat, seperempatnya dulu yang dibaca learners. Ya, that's right. A quarter past 3. Kalau jam 9 lebih seperempat, a quarter past 9. Atau jam 7 lebih seperempat, a quarter past 7. Itu kalau lebih. Kalau kurang, ya kita tinggal ganti saja pasnya dengan to. Dan yang jelas big hands-nya itu ada di sebelah kiri kita, English learners. Ya, jam 8 kurang seperempat. Ya, that's right. A quarter to 8. Jam 1 kurang seperempat.
a quarter to 1. Jam 11 kurang seperempat, a quarter to 11. Yang mudah ya, English learners? Ya, insya Allah mudah, insya Allah mudah. Satu lagi, a half, 30 minutes. Dan kita biasanya dalam bahasa Indonesia mengatakannya setengah. Ya, jam 1.30 itu kita biasa mengatakan jam setengah 2. Atau misalkan jam 4.30, setengah 5. Jam 9.30, setengah 10. Nah, kita lihat. Kita sepakati tadi, jika big hands-nya ada di sebelah kanan kita ingat dengan kata pas, yaitu lebih. Dan kalau big hands-nya ada di sebelah kiri kita ingat dengan kata to, yang artinya kurang. Nah, tapi kalau a half ada tepat di angka 6, dan itu di tengah-tengah. Nah, jadi pakai pas atau pakai to nih, kita bedahin sebenarnya. Katakanlah begini, posisi big hands itu ada di angka 6, dan posisi small hands itu ada di antara angka 1 dan angka 2. Nah, itu tergantung kita membacanya ya, learners. Itu bisa kita katakan jam 1 lebih 30 atau jam 2 kurang 30. Kalau jam 1 lebih 30 berarti a half past 1. Tapi kalau ide dalam pikiran kita ingin mengatakan jam 2 kurang 30, so we can say a half to 2. English learners. Oke, misalkan jam setengah 4. Ya, setengah 4 ini jam 3 lebih 30 atau jam 4 kurang 30. Tergantung ide apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau misalkan jam 3 lebih 30, a half past 3. Tapi kalau jam 4 kurang 30 berarti it's a half to 4. Halo lagi, English learners. Jam setengah 9. Ya, we can say a half past 8 atau a half to 9. Tapi begini, learners, biasanya jam setengah 9 itu jarang orang mengatakan a half to 9. Tapi biasanya mereka mengatakan a half past 8. Itu dia, gunakan pas. Tadi setengah 2, a half past 1. Setengah 4, a half past 3. Begitu saja. Tapi ya, asal English learners tahu, sebetulnya ada dua cara jika big hands-nya berada tepat di angka 6. Jadi, sejatinya kita bisa menggunakan atau bisa menggunakan itu. English learners, mudah ya? Insya Allah mudah. Oke, so that was all from me. Kayaknya segitu aja dari saya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, beritahu teman-teman di luar sana dan bagikan. So, I think that's enough for this time. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.